Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Novia Fitri Aliza dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya yang saya lakukan di TPA Syifaul Qalbi, Mejing Wetan, Amberketawa. Sebelum saya mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya ini, izinkan saya untuk membagi PPT yang sudah saya persiapkan di layar ini. Bapak dan Ibu, yang menjadi pendahuluan dari latar belakang saya ini adalah efek dominan ya yang terjadi karena COVID-19 memaksa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di DIY untuk melakukan adaptasi dari berbagai sisi kehidupan, baik itu adaptasi sosial, adaptasi ekonomi, pendidikan, dan lifestyle. Dan dari sisi yang lainnya, semua sisi kehidupan harus dipaksa untuk melakukan adaptasi. Yang tadinya pendidikan itu dilakukan secara luring, bertatap muka, saat ini bahkan ada peraturan bahwa tidak boleh melakukan pendidikan tatap muka. Nah, sebagaimana tradisi masyarakat Islam di Indonesia, Bapak dan Ibu, memberikan pendidikan Al-Quran itu sendiri kepada anak-anak, ya, melakukan internalisasi nilai-nilai Islam, baik mengajarkan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, itu kerap kali dilakukan di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, kondisi yang terjadi karena bencana COVID-19 itu memaksa masyarakat untuk meliburkan TPA. Begitu juga di TPA Syifaul Qalbi, sudah memasuki tahun kedua, mereka tidak melakukan aktivitas pendidikan yang kondusif terhadap anak-anak, ya. Yang tadinya di sini terdapat santri lebih dari 50 orang santri, ya, yang berusia 5 sampai 15 tahun. Namun karena berbagai macam faktor, terutama yang paling terasa yaitu COVID-19, itu menyebabkan anak-anak tidak lagi datang, ya, ke kegiatan TPA. Nah, selain COVID-19, yang menjadi penghalang dalam aktivitas pembelajaran Quran ini adalah rendahnya motivasi santri, ya. Jadi santri terbiasa dengan euforia, ya, yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, karena mereka memiliki satu orang guru yang cukup memiliki pengaruh, namun guru itu meninggal, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejak saat itu pergerakan di TPA Syifaul Qalbi menjadi sangat berkurang, ya. Lalu ditambah dengan kondisi kompetensi guru-guru yang saat ini berjumlah 3 orang. Nah, itu beberapa di antara guru itu mengalami kesulitan dalam mendampingi anak-anak dalam belajar Al-Quran, apalagi ketika dilakukan dalam kondisi pandemi, ya, di era pandemi. Sehingga tujuan dari pendampingan ini adalah meningkatkan kompetensi guru mengajar Quran di masa pandemi. Saya memfokuskan meningkatkan kompetensi guru, ya, dalam mengajarkan Al-Quran di masa pandemi, ya. Nah, kemudian metode yang disampaikan, ya, jadi pendampingan ini saya lakukan secara daring, ya, kepada guru-guru dan pengurus TPA Syifaul Qalbi. Kemudian kompetensi mengajar itu menjadi pokok yang paling utama dalam kompetensi mengajar ini. Kita membahas banyak hal, ya, bagaimana kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru, bagaimana cara membuka kelas, bagaimana cara menutup kelas, bagaimana cara membuat yel-yel yang menarik bagi anak-anak, kemudian bagaimana cara tersenyum kepada anak-anak, sehingga anak-anak memiliki minat yang tinggi untuk menghadiri acara-acara, menghadiri pembelajaran, proses pembelajaran yang dilakukan di TPA, meskipun itu dilakukan secara daring. Nah, selain itu kita juga memberikan bimbingan teknik dalam bagaimana melakukan pengelolaan sarana mengajar yang dilakukan secara daring, ya. Misalnya penggunaan video, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian di akhir juga kita memberikan teknik metafora, bagaimana mencari kiasan-kiasan teknik bercerita, kemudian itu menjadi sesuatu yang menarik untuk didengarkan anak, yang temanya adalah tema-tema yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Islam, seperti itu. Nah, prosedurnya
Prosedurnya Bapak dan Ibu, kita melakukan beberapa hal kepada guru, yaitu bagaimana teknik mengajar anak-anak ya, mengajarkan Quran kepada anak-anak yang mulai usia 2 sampai 15 tahun. Kemudian kompetensi yang minimal yang harus dimiliki oleh guru, langkah-langkah mengajar di masa pandemi, kemudian BIMTEK sarana mengajar. Nah, ini adalah sedikit cuplikan video ketika saya melakukan pendampingan yang ada di TPA Sifaul Kolbi. Saya menghadirkan pembicara yang pertama adalah seorang ustadz yang sudah berpengalaman mendidik anak-anak yang bahkan sejak usia 2 tahun dalam pendampingan dalam mengajarkan Quran ya kepada anak-anak secara online ya. Beliau juga adalah guru online mengajar Quran dan kemudian memiliki cukup banyak klien ya. Nah, ini yang hadir cukup banyak pada kesempatan ini. Selain guru, saya juga menghadirkan pengurus dan beberapa orang guru yang berasal dari TPA-TPA di kawasan Kecamatan Gamping seperti itu. Nah, sehingga ini terjadi diskusi yang cukup menarik ya. Lalu sampai pada curah gagasan kita menemukan bagaimana teknik-teknik yang paling tepat yang bisa dilakukan di masa pandemi. Sehingga meskipun masa pandemi, pendidikan Al-Quran terus dilakukan, terus dilaksanakan kepada anak-anak yang tinggal di sekitar TPA. Seperti itu, ini banyak sekali. Kemudian ini semua peserta sangat apresiasi dengan pendampingan ini. Mereka mendapatkan insight ya, kemudian menemukan pola-pola yang disesuaikan dengan kekhususan yang terjadi di wilayah masing-masing. Khususnya TPA Sifaul Kolbi, hasilnya dari pendampingan ini TPA Sifaul Kolbi menyepakati bahwa ada 2 metode yang cocok diterapkan di TPA Sifaul Kolbi. Yang pertama adalah drive-thru, kemudian yang kedua adalah membuat video-video pendek. Kemudian hasil yang kedua yang diperoleh dari pendampingan ini adalah guru-guru TPA Sifaul Kolbi meyakini merasa menerima ilmu baru ya selama mengikuti prosedur ini, bahwa mereka menemukan cara yang tepat dalam mendidik anak-anak, tidak lagi berdasarkan berapa lembar, berapa banyak huruf hijaiyah yang bisa mereka baca, tetapi ini dipatok berdasarkan usia ya. Jadi masing-masing usia berbeda teknik mengajarkan Qur'annya. Misalnya anak usia 2 tahun paling lama itu mengajarkan itu 2 sampai 3 menit, anak usia 3 sampai 4 tahun itu mereka membaca paling lama 4 menit, begitu dan begitu seterusnya sampai anak usia 15 tahun paling lama mereka diberikan waktu selama 7 menit. Rentang usia menentukan berapa lama kemampuan mereka fokus. Semakin panjang rentang fokus mereka, kemampuan mereka untuk membaca Quran itu semakin banyak. Tidak boleh berlama-lama memaksa anak membaca 1 halaman karena itu akan mengganggu kemampuan mereka dalam melakukan peran mereka sebagai santri ya. Nah, ini Bapak dan Ibu metode yang mengajar, hasilnya metode yang mengajar sesuai dengan santri yaitu drive-thru. Jadi drive-thru ini dibentuk di halaman masjid, mereka datang kemudian 3 menit pulang seperti itu dan mereka diberikan jadwal lalu mereka datang ke TPA. Baik Bapak dan Ibu, ini hasil pengabdian masyarakat saya. Saya berharap apa yang sudah saya lakukan memberikan manfaat baik untuk masyarakat yang berada di sekitar TPA Sifaul Kolbi ataupun masyarakat yang melihat ataupun yang membaca hasil pengabdian masyarakat saya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.